Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini kami akan menjelaskan yaitu tentang Word, masalah yang dihadapi mitra, Excel, dan PowerPoint. Anggota kami yaitu yang pertama ada saya sendiri, Yoyok Margono dengan NPM 25412064, dan Muhammad Arif Afika 2 dengan NPM 25412048, dan Fadil Muhammad Aziz 25412041. Jadi kita akan masuk ke masalah yang dihadapi oleh mitra. Yang pertama ada di masalah administrasi, di mana pencatatan transaksi masih menggunakan nota tulis dengan sehingga sering terjadi kesalahan penulisan. Selanjutnya ada nota dan bukti transaksi mudah hilang atau rusak. Masalah yang ketiga, rekap data penjualan membutuhkan waktu lama. Dan masalah keempat, tidak ada penyimpanan data secara terstruktur dan aman. Selanjutnya ada di bagian masalah keuangan. Dalam keuangan, mitra kita mempunyai masalah yaitu sulit membuat laporan keuangan, sehingga susah untuk menentukan laba ruginya. Selanjutnya bagian masalah stok barang, di mana masalah yang sering dihadapi oleh mitra kita yaitu sering terjadi ketidaksesuaian antara stok fisik dan catatan. Selanjutnya dalam masalah pelayanan, mitra kita ini sangat-sangat tinggi ataupun paling tinggi masalahnya di bagian pelayanan, karena sering terjadi komplain dengan pelanggan dikarenakan produk yang diterima tidak sesuai dengan pesanan yang telah disampaikan. Mungkin itu saja masalah dari mitra kami. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke Word, di mana pada laporan Word ini ada beberapa poin yang dimasukkan, yaitu pendahuluan, di mana latar belakang dari penulisan laporan PKM ini. Selanjutnya ketujuan proyek, yang dimana tujuan dari pelaksanakan proyek akhir kuliah aplikasi komputer ini. Dan selanjutnya yaitu masuk ke digitalisasi administrasi atau Microsoft Word-nya. Selanjutnya ke pengolah data keuangan, Microsoft Excel, dan presentasi profil usaha atau yaitu PowerPoint. Pada laporan kali ini mitra kami yaitu bernama Berkah Furnitur Jati, yang dimana salah satu usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bidang kerajinan, khususnya penjualan furnitur. Usaha ini berdiri sejak tahun 2015 dan berlokasi di Badar Lampung. Sejak awal berdiri, Berkah Furnitur Jati berkomitmen untuk menghadirkan produk furnitur yang bagus dan berkualitas baik. Selanjutnya yang ada di laporan ini yaitu visi dan misi, yang dimana nanti akan lebih jelasnya dijelaskan di PowerPoint. Selanjutnya ada struktur organisasi, yang di dalamnya ada pemilik usaha, bagian produksi. Pada Word ini saya akan menjelaskan yang namanya penggunaan dari
eh sistem MyLinks untuk membuat surat resmi kepada mitra. Dan pada laporan ini juga ada yang namanya katalog produk dari UMKM Berkah Furnitur Jati. Dan diakhiri dengan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang membuat laporan dari Berkah Furnitur Jati yang menggunakan Excel. Yang pertama, kita akan membuat tabel pantu untuk membuat laporan dari Furnitur Jati, Berkah Jati. Yang pertama, kita membuat tabel kode dan nama pelanggan, yaitu di sini kita kodenya YH dengan nama pelanggan Yuda Hari. Ya, seterusnya adalah FY dengan nama pelanggan Vicky Yuhanda. Yang ketiga ada kode AH atau nama pelanggan Akmal Hussein. Seterusnya adalah kode jenis. Dan di sini ada harga per set. Terus di sini ada jenis furniture, ada bentuknya, kualitas, ada kurang, sedang, dan juga bagus. Di sini ada kode jenisnya, ada S untuk sofa, M untuk meja, K untuk kursi, L untuk lemari, dan R untuk rak. Di sini harganya berbeda-beda tergantung kualitas. Kalau sofa sendiri dengan kualitas kurang di harga 8 juta rupiah, sedangkan di harga sedang 10 juta rupiah, dan di harga bagus 12 juta rupiah. Jenis meja dengan kualitas kurang di 3 juta rupiah, di kualitas sedang ada di 5 juta rupiah, dan juga di kualitas bagus ada 7 juta rupiah. Selanjutnya jenis kursi di kualitas yang kurang di 2 juta rupiah, jenis sedang ada di 4 juta rupiah, dan jenis bagus ada 6 juta rupiah. Selanjutnya ada lemari. Di sini kita lihat kualitas kurangnya di harga 2 juta rupiah. Di kualitas sedangnya ada di 4 juta rupiah, dan di kualitas bagusnya ada 6 juta rupiah. Selanjutnya ada rak. Di sini di kualitas kurangnya ada di harga 1 juta rupiah, yang harga kualitas sedangnya ada di 2 juta rupiah, dan di kualitas bagusnya ada 3 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan dari Berkah Furnitur Jati di Jalan Sultan Agung 2 jalur 2 nomor 14 depan pom bensin WH Bandar Lampung. Oke, ini laporan periode penjualan dari Januari 2026. Yang pertama ini kode transaksinya. Yang pertama ada YH-02BS-S-TA. Selanjutnya yang kedua ada FY-03-SD-M-TA. Yang ketiga ada AH-04KR-K-TA. Selanjutnya ada FY. Yang keempat ada FY-04BS-L-TA. Yang kelima ada AH-06SD-R-TA. Selanjutnya kita akan masukkan nama pelanggan. Di sini kita lihat rumusnya ada H sama dengan H lookup buka kurung leave buka kurung disorot dari kode transaksinya. Setelah itu titik 2 angka 2 dari 2 ini. Selanjutnya titik koma, klik tabel pantu yang tadi yang nama pelanggan. Selanjutnya titik koma 2 titik koma dan false yang terakhir tutup kurung. Itu rumus dari mencari nama pelanggan.
Selanjutnya ada kualitas, cara mencari kualitas sama dengan if buka kurung meet di sini ada di tengah-tengah ini, karena di tengah-tengah jadi ada meetnya. Buka kurung sorot di kode transaksi titik koma 6 titik koma 2 tutup kurung sama dengan petik 2 BS petik 2 lagi titik koma titik 2 bagus petik 2 kembali. Setelah itu titik koma if buka kurung sama kayak tadi rumusnya, meet buka kurung sorot kode transaksi titik koma 6 titik koma 2 tutup kurung sama dengan petik 2 SD diakhiri petik 2 titik koma petik 2 lagi sedang petik 2 lagi titik koma petik 2 kurang petik 2 lagi tutup kurung 2 kali. Dan di situ akan ketemu kualitas dari kode transaksi yang di sini, dari ada di bagus, sedang, kurang, bagus, sedang. Selanjutnya ada di mencari jenis furniture. Rumusnya ada sama dengan VLOOKUP buka kurung meet di sini. Buka kurung lagi meet, buka kurung sorot kode transaksi titik koma 9 titik koma 1 tutup kurung. Titik koma tabel bantu 2 yang tadi di sini yang ada jenis furniture-nya. Titik 2 titik koma 2 titik koma false untuk diakhiri dengan tutup kurung. Selanjutnya kita akan mencari harga. Gimana cara mencari harga? Dengan rumus sama kayak tadi, sama dengan VLOOKUP buka kurung meet buka kurung sorot kode transaksi titik koma 9 titik koma 1 tutup kurung titik koma bantu tabel 2 di sini harganya. Dan selanjutnya ada rumus titik koma if buka kurung E11 yang ini guys, yang kualitas kualitas sorot di tabel kualitas sama dengan petik 2 kurang petik 2 lagi. Setelah itu titik koma 3 if buka kurung sorot lagi kualitas sama dengan titik koma sedang petik 2 sedang titik 2 lagi diakhiri titik koma 4 titik koma 5 tutup kurung 2 kali. Terus habis itu titik koma lagi false diakhiri dengan tutup kurung. Selanjutnya kita akan mencari set atau berapa jumlah yang dibeli oleh para pelanggan tersebut. Rumusnya ada sama dengan value buka kurung meet buka kurung lagi sorot kode transaksi titik koma 4 titik koma 2 tutup kurung 2 kali. Di sini kita akan dapat dari berapa jumlah set yang dibeli oleh nama pelanggan masing-masing pelanggan, yaitu Yuda Hari, Vicky Yuhanda, Akmal Hussein, Vicky Yuhanda, dan Akmal Hussein. Selanjutnya total bayar dari keseluruhan ini yang dibeli. Rumusnya adalah sama dengan sorot harga bintang atau kali sorot set atau jumlah yang dipesan dan akan menghasilkan total bayar dari semua ini. Selanjutnya rata-rata dari harga, rumusnya adalah sama dengan average buka kurung sorot dari sini tarik sampai di angka 2 juta atau di jenis furniture rak harga satuannya 2 juta ditaruh sini dan akan mendapatkan hasil dari 5.400.000 rupiah. Dan di sini total bayar dengan rumus sama dengan sum buka kurung I11 disorot sampai bawah sini sampai
i15 dan menghasilkan 83 juta rupiah. Selanjutnya ada table chart dari Berkah Furniture Jati. Laporan penjualan periode Januari 2026 furniture. Ada sofa, meja, kursi, lemari, dan rak. Dan masing-masing jumlah atau set ada 3 kualitas, yaitu kurang, sedang, bagus. Dan ada total penjualan. Di sini kita lihat sofa ada jumlah atau setnya ada di kualitas bagus, ada berjumlah 2 dan total dan 2. Terus meja ada jumlah atau setnya di kualitas sedang, ada berjumlah 3. Terus selanjutnya ada kursi di jumlah atau setnya ada di kualitas kurang, berjumlah 4 buah. Terus selanjutnya ada lemari. Di sini ada di kualitas bagus, berjumlah 4. Selanjutnya ada rak. Di sini ada berkualitas sedang, berjumlah 6. Jadi rumus untuk mencari total dari semua yang penjualan ini adalah sama dengan sum buka kurung blok dari C12 ini sampai E12 dan akan mendapatkan hasil total jumlah penjualan. Dan di bawahnya kita lihat ada grafik dari penjualan tersendiri. Kita lihat di sini ada grafik sofa yang ada penjualan 2. Grafik meja di sini ada 3, grafik kursi di sini ada 4, grafik lemari sama seperti grafik kursi yaitu berjumlah 4, dan juga ada rak di sini berjumlah 6. Dan di sini adalah grafik persentase dari penjualannya. Kita lihat di sini baik-baik. Di sini ada 10%, 16%, 21%, 21%, dan 32%. Inilah adalah dari laporan keuangan Berkah Furniture Jati, yaitu ada seperti itu. Sekian di sistem administrasi UMKM Berkah Furniture Jati oleh Fadil Muhammad Aziz 25412041, Muhammad Arif Afik A2 25412048, Yoyok Margono 25412064. Penjelasan profil usaha Berkah Furniture Jati. Berkah Furniture Jati merupakan sebuah usaha yang bergerak pada bidang UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang berfokus pada produksi serta penjualan furnitur berbahan dasar kayu jati. Usaha ini milik seorang Bapak Heri yang beralamat di Jalan Sultan Agung nomor 14 Wai Halim, Kota Bandar Lampung, yang menjadi lokasi utama kegiatan produksi sekaligus tempat pemasaran produk kepada konsumen. Sebagai UMKM, Berkah Furniture Jati memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal dengan menyediakan produk furnitur berkualitas serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Usaha ini mengutamakan penggunaan bahan kayu jati yang dikenal kuat, tahan lama, dan memiliki nilai estetika tinggi sehingga diminati oleh berbagai kalangan konsumen. Latar belakang UMKM Berkah Furniture Jati merupakan usaha yang bergerak di bidang produksi dan penjualan furnitur berbahan kayu jati seperti meja, kursi, lemari, dan tempat tidur. Selama ini, proses administrasi usaha masih dilakukan secara manual. Misalnya, yang pertama, pencatatan penjualan menggunakan buku nota. Yang kedua, rekap pemasukan dan pengeluaran masih ditulis manual dengan tangan. Yang ketiga, pengecekan stok dilakukan dengan menghitung langsung di gudang. Yang keempat, data pelanggan belum tersimpan dengan baik. Lalu, sistem manual tersebut menimbulkan beberapa masalah, yaitu yang pertama, data sering tidak rapi dan mudah hilang. Yang kedua, perhitungan keuntungan tidak akurat. Yang ketiga, pemilik sulit memantau perkembangan usaha. Dan yang keempat, pelayanan kepada pelanggan menjadi lambat. Oleh karena itu, diperlukan yang namanya digitalisasi sistem administrasi agar pengelolaan usaha menjadi lebih efektif, cepat, dan modern. Rumusan masalah. Beberapa pertanyaan yang menjadi dasar digitalisasi.
Yang pertama, bagaimana proses administrasi yang berjalan di Berkah Furnitur Jati saat ini? Kendala apa yang muncul akibat sistem manual? Sistem digital seperti apa yang cocok diterapkan pada UMKM ini? Apa dampak digitalisasi terhadap peningkatan kinerja usaha? Dan rumusan ini penting agar digitalisasi tepat sasaran dan sesuai kebutuhan usaha. Tujuan digitalisasi. Digitalisasi memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama efisiensi waktu, yaitu pencatatan transaksi tidak perlu lagi ditulis berulang kali. Yang kedua, keakuratan data. Perhitungan otomatis mengurangi kesalahan manusia. Yang ketiga, kontrol stok. Pemilik dapat mengetahui jumlah barang secara real time. Yang keempat, laporan keuangan otomatis. Laba rugi bisa dilihat kapan saja. Yang kelima, peningkatan pelayanan. Pembuatan nota dan informasi harga menjadi lebih cepat. Jenis dan produk usaha. Produk yang dihasilkan oleh Berkah Furnitur Jati cukup beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar, yaitu antara lain yang pertama ada meja, meliputi meja tamu, meja makan, dan meja kerja. Lalu yang kedua ada kursi, yaitu kursi tamu, kursi makan, dan serta kursi santai. Yang ketiga lemari, yaitu ada lemari pakaian dan lemari hias. Lalu yang keempat ada rak buku, dan rak serbaguna. Lalu yang kelima ada sofa, yaitu sofa kayu jati dengan berbagai model. Dan selain produk standar tersebut, usaha ini juga melayani pemesanan furnitur secara custom, sesuai desain dan keinginan pelanggan, baik untuk kebutuhan rumah tangga, kantor, maupun instansi. Sistem operasional usaha. Dalam menjalankan kegiatannya, Berkah Furnitur Jati menerapkan sistem produksi berdasarkan dua pola, yaitu yang pertama, produksi barang siap jual untuk dipajang di toko, dan yang kedua, produksi berdasarkan pesanan pelanggan seperti pre-order. Namun, dari sisi administrasi, usaha ini masih menggunakan sistem yang sederhana dan manual. Contohnya, seperti pencatatan penjualan menggunakan nota kertas, rekap pemasukan dan pengeluaran di buku tulis, pengelolaan stok dengan pengecekan langsung, belum memiliki database pelanggan secara digital. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengelolaan usaha kurang efektif, sehingga diperlukan langkah digitalisasi agar Berkah Furnitur Jati dapat berkembang menjadi UMKM yang lebih modern, profesional, dan mampu bersaing di era digital. Permasalahan utama pada Berkah Furnitur Jati. Dalam menjalankan usahanya, Berkah Furnitur Jati masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena sistem administrasi yang belum terdigitalisasi. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, masalah administrasi. Pencatatan transaksi masih menggunakan nota tulis tangan sehingga sering terjadi kesalahan penulisan. Yang kedua, nota dan bukti transaksi mudah hilang atau rusak. Yang ketiga, rekap data penjualan membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, tidak ada penyimpanan data secara terstruktur dan aman. Selanjutnya, B. Masalah keuangan. Yang pertama, pemilik usaha sulit mengetahui laba bersih secara cepat dan akurat. Yang kedua, pemasukan dan pengeluaran sering tercampur dengan keuangan pribadi. Itu sangat bahaya loh. Lalu yang ketiga, data piutang pelanggan tidak tercatat dengan baik. Yang keempat, sulit membuat laporan keuangan bulanan. Lalu selanjutnya C. Masalah stok barang. Yang pertama, jumlah stok tidak terpantau secara real time. Yang kedua, sering terjadi ketidaksesuaian antara stok fisik dan catatan. Lalu yang ketiga, barang yang laris dan kurang laris tidak teridentifikasi. Dan yang keempat, resiko kehabisan barang saat ada pesanan mendadak. D. Masalah pelayanan dan komplain pelanggan. Terjadi komplain pelanggan karena produk yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, baik dari segi model, ukuran, maupun warna. Lalu yang kedua, spesifikasi pesanan hanya dicatat secara manual, sehingga rawan salah informasi. Yang ketiga, tidak ada dokumentasi digital terkait detail permintaan pelanggan. Keempat, proses penanganan komplain menjadi lambat karena data pesanan sulit ditelusuri. Lalu yang kelima, kepercayaan pelanggan dapat menurun akibat ketidaksesuaian tersebut.
Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa sistem yang berjalan saat ini belum mampu mendukung perkembangan usaha. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi administrasi agar setiap pesanan tercatat jelas, spesifikasi produk terdokumentasi, dan pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. Lalu, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi administrasi pada UMKM Berkah Furnitur Jati yang berlokasi di Jalan Sultan Agung nomor 14W Halim, dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan usaha yang saat ini berjalan masih bersifat manual dan sederhana. Pencatatan transaksi, pengelolaan stok, hingga penyusunan laporan keuangan belum terintegrasi secara digital sehingga menimbulkan berbagai kendala operasional. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi kurang akuratnya pencatatan keuangan, sulitnya pemantauan stok barang, tidak adanya database pelanggan, serta munculnya komplain pelanggan akibat ketidaksesuaian produk dengan pesanan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya efektivitas kerja, lambatnya pelayanan, dan berpotensi menghambat perkembangan usaha di masa yang akan datang. Penerapan digitalisasi sistem administrasi menjadi solusi yang sangat relevan bagi Berkah Furnitur Jati. Melalui penggunaan aplikasi pencatatan digital, sistem kasir sederhana, serta media pendukung seperti Google Spreadsheet dan WhatsApp Business, proses bisnis dapat dilakukan secara lebih cepat, rapi, dan transparan. Digitalisasi juga memungkinkan setiap detail pesanan pelanggan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat meminimalkan kesalahan produksi dan mengurangi terjadinya komplain. Selain itu, digitalisasi memberikan manfaat strategis bagi UMKM, antara lain mempermudah pemilik dalam memantau omset dan laba secara real time. Yang kedua, membantu pengendalian stok produk seperti meja, kursi, lemari, rak, dan sofa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Yang keempat, membentuk citra usaha yang lebih profesional dan modern. Lalu yang kelima, menjadi langkah awal menuju pemasaran berbasis digital. Oke, thank you.